Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke anak-anak, kembali lagi pada kesempatan ini pada mata pelajaran BK atau bimbingan konseling. Gimana anak-anak, sehat semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa selalu bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya, walaupun pembelajaran pada semester ini masih dengan melakukan daring. Tapi mudah-mudahan semuanya dilancarkan, baik dari segi ekonominya ataupun segi kesehatannya juga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang kepribadian manusia ya. Jadi materi pada saat ini yaitu kepribadian manusia ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kepribadian manusia itu berbeda-beda ya. Ada anu pika sebelen, pika rasepen, pika kehelen, pika ngenen, pika iji, dan beda-beda rupa-rupa ya. Oleh karena itu mari kita lihat kepribadian manusia, dan ketika Bapak sudah menyampaikan materi kepribadian manusia, kita termasuk kepribadian yang mana? Oke. Nah, sebelum masuk kepada kita termasuk kepada kepribadian yang mana, maka kita alangkah lebih baiknya mengerti dulu atau mengetahui tentang arti kepribadian. Menurut Gordon Alford merumuskan kepribadian sebagai sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Sigmund Freud memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yaitu ID, ego, dan superego. Nah, itu ya menurut pengertian. Ada pula faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal ya. Faktor internal bisa juga disebut faktor bawaan. Jadi kepribadian bawaannya seperti apa gitu ya. Apakah dia kepribadiannya baik misalkan, atau dia kepribadiannya lincah, aktif, dan lain sebagainya. Ada pula kepribadian faktor eksternal ya. Jadi kepribadian itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contoh misal, apabila seorang anak itu atau seseorang itu dari kepribadian bawaannya itu baik ya, lugu gitu, tidak banyak tingkah, tidak banyak aktif, sedangkan ketika masuk ke lingkungan ya, lingkungannya yang mana lingkungannya banyak orang-orang yang aktif gitu, apalagi super aktif gitu dan nakal-nakal, maka kepribadian anak itu akan terbawa oleh sendirinya tanpa disadari itu tentunya ya. Nah, oleh karena itu apabila kita ingin masuk kepada suatu lingkungan, maka lihat dulu apakah lingkungannya itu lingkungan baik atau lingkungannya negatif gitu ya. Kalau kira-kira lingkungannya negatif, enggaklah tekudu datangan gitunya. Lebih baik kita memisahkan diri, mencari lingkungan atau teman yang lebih baik. Oke, itu faktor-faktornya. Jadi faktor terbagi 2, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Oke, ciri-ciri kepribadian yang matang ya. Jadi kepribadian yang matang itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, mampu menerima diri sendiri apa adanya ya. Jadi tidak bahasa kalau sekarang insecure ya, insecure. Kalau insecure itu disebutnya tidak percaya diri lah, hampir tidak percaya diri itu orang tanya. Oleh karena itu kita harus pede dengan diri kita sendiri ya, pede dengan diri kita sendiri, walaupun diri kita seperti ini, seperti itu, banyak negatifnya, pede saja. Toh setiap manusia pasti ada kelebihannya, cuman kita terlalu memandang lebih kepada apa yang ada pada diri kita tentang kekurangan kita ya, itu. Yang kedua, ciri kepribadian yang matang, memiliki pegangan hidup yang kuat ya, mempunyai prinsip yang kuat gitu ya. Kita itu seperti ini orangnya ya, tidak bisa ada yang merubah diri kita gitu ya. Jadi harus mempunyai pegangan hidup yang kuat ya, tidak lamun cek bahasa Sunda nama tegedag keanginan, tegoyah kehujanan gitunya, terus gitunya, kuat, mempunyai prinsip sendiri. Oke. Yang ketiga, ciri kepribadian yang matang, mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan rasa aman ya. Kadang-kadang ketika kita masuk kepada teman kita atau lingkungan baru, kadang-kadang kita merasa dibedakan ya.
merasa dikucilkan ya. Nah, oleh karena itu ketika kita merasa dikucilkan, dibedakan, maka akan merasa ada rasa pada diri kita itu tidak nyaman ya. Ketika kita sudah merasa nyaman dalam suatu lingkungan atau suatu pertemanan, maka berarti kita sudah mempunyai kepribadian yang matang. Yang terakhir, mempunyai perencanaan masa depan ya. Jadi orang yang mempunyai kepribadian matang itu mempunyai rencana ke depannya. Seperti apa? Umur 17 tahun saya harus begini, umur 18 tahun saya harus gini, umur 30 tahun saya harus gini, misalkan harus nikah atau gimana, harus 30 tahun harus punya anak dan sebagainya ya. Itu mempunyai rencana step by step ya. Tahapannya dituliskan ya. Berarti apabila kita sudah mempunyai rencana seperti itu, berarti kita sudah termasuk kepada mempunyai kepribadian yang matang. Oke. Ada pula tipe-tipe kepribadian menurut Hippocrates. Nah, di sini nih ya, kita pilih, kita masuk kepada kepribadian mana ya. Sedangkan menurut Hippocrates ya, kepribadian itu ada 4. Yang pertama kepribadian koleris, yang kedua kepribadian melankolis, yang kedua kepribadian melankolis, yang ketiga kepribadian sanguinius, yang keempat kepribadian flegmatis. Oke, yang pertama kita lihat nih, kepribadian koleris ya. Orang yang memiliki kepribadian koleris ya, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu berorientasi pada tujuan ya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu harus tujuannya harus jelas gitu ya. Jadi kalau tidak jelas tidak dilakukan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukannya berarti harus mempunyai tujuan. Terus cirinya lagi, dia optimis, terus mempunyai daya juang, suka mengatur, berpikir logis, suka hal praktis. Akan tetapi orang koleris ini suka dipuji depan umum, mudah marah, sikapnya garang, pendendam, ya, jarang peduli sama teman, ya. Dia suka bersama dengan orang-orang yang seprofesi, ya. Jadi lingkungannya itu orang-orang yang mempunyai kepribadian koleris itu suka berkumpul dengan orang-orang yang satu profesi, dan ketika berkumpul dengan orang yang satu profesi itu dia suka membanggakan dirinya sendiri ya. Untuk pekerjaan sendiri, orang yang memiliki kepribadian koleris yaitu pekerjaannya menjadi seorang statistik, kerja di bagian teknik, atau kerja di bagian pemrograman. Oke, itu yang pertama ya, kepribadian koleris. Yang kedua, kepribadian melankolis ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian melankolis? Yang pertama, menyukai tradisi ya. Kalau tradisi seperti kan apa ya, budaya-budaya gitu ya. Orang-orang yang mempunyai melankolis itu seperti itu ya. Suka tradisi ini seperti apa, atau misalkan tradisi dari orang tuanya, tradisi dari leluhurnya ya, tradisi dari nenek moyangnya dan sebagainya. Yang kedua, cirinya mencintai keluarga dan temannya ya. Orang-orang yang seperti ini sangat bagus sekali untuk membangun sebuah keluarga dan temannya. Kenapa? Karena dia sangat-sangat sekali mencintai keluarga dan temannya. Yang selanjutnya, tidak suka berpetualang ya. Orang yang mempunyai kepribadian seperti ini, dia jiwanya tidak suka berpetualang ya. Lebih baik mengerjakan sesuatu yang lebih penting untuk dikerjakan. Yang ketiga, yang selanjutnya sangat teliti ya. Orang seperti ini sangat teliti, terus suka jadi pemimpin ya. Dia suka menjadi seorang pemimpin. Adapun kekurangannya yaitu mudah kecewa ya, mudah pesimis, penakut, dan suka memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Oke ya. Adapun untuk pekerjaannya, yang pertama pekerjaannya itu sebagai manajer, bagus ya. Sebagai pekerja sosial, bagus, dan sebagai pekerja yang di bagian administrasi ya, karena bagus. Oke. Untuk selanjutnya itu yang kedua. Yang selanjutnya kepribadian sanguinis ya. Cirinya seperti apa? Nih, ciri orang yang memiliki kepribadian sanguinis. Satu,
mempunyai sifat optimis, ya. Selalu optimis dalam melaksanakan sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu pasti optimis, pasti dia bisa gitu ya. Merasa diri bahwa dia itu bisa. Yang kedua, orangnya itu periang ya. Periang jadi banyak menghibur orang gitu ya. Ketawa-ketawa, itulah periang pokoknya. Dia orang yang aktif menghibur orang-orang. Sedangkan terus suka berpetualang ya. Kalau tadi mah tidak suka berpetualang, kalau sanguinis mah suka berpetualang orangnya ya. Terus jadi misalkan berpetualang, main-main ke hiking ya, naik gunung, mantai dan sebagainya. Oke. Nah, akan tetapi dia mudah bosan gitu ya. Mudah bosan orangnya itu aja kekurangannya ya. Dia tuh tidak apa ya disebutnya, kalau orang yang seperti apa, orang yang mempunyai kepribadian sanguinis itu biasanya terbetah cicing di hiji tempat gitunya, terbetah hayang teh mencoba hal baru ya, terus-terusan mencoba hal baru. Akan tapi dia kreatif, mudah bergaul, ramah dan tidak mudah putus asa. Oke. Adapun pekerjaan yang cocok untuk kepribadian sanguinis itu yang pertama sebagai marketing, traveling, penghibur seperti acara-acara di film lah, seperti apa, Sule gitu ya, ngabodor lah pokoknya, pekerjaan-pekerjaan ngabodor halusnya, atau pekerjaannya sebagai olahragawan. Oke. Yang terakhir, kepribadian pragmatis ya. Ciri orang yang memiliki kepribadian pragmatis yaitu yang pertama, mencintai damai ya, mencintai damai. Orang itu tidak suka jadi sebenarnya teresep karena kontrak lah, tidak suka, sukanya damai, adem, ayem, tentrem gitunya. Terus penuh kasih sayang dan setia. Nah, bagi pasangan-pasangan atau perempuan khususnya yang ingin memiliki pasangan yang setia nih, pasangan yang setia, maka kamu harus memiliki pasangan atau cowok yang memiliki kepribadian pragmatis ya. Terus menjaga hubungan dengan teman dan tetangga itu sangat baik. Dia itu orang yang mempunyai kepribadian seperti ini itu bagus untuk menjaga kerukunan baik sama teman ataupun tetangga. Yang selanjutnya, tidak mudah terpengaruh ya. Orang yang seperti ini tidak mudah terpengaruh. Dia mempunyai disebutnya mempunyai apa ya? Mempunyai diri sendirilah. Jadi mempunyai jalannya sendiri gitu, sehingga dia tidak bisa terpengaruh oleh orang lain. Yang selanjutnya, orangnya santai, sabar dan dingin gitu ya. Adapun pekerjaan yang cocok untuk orang yang mempunyai kepribadian pragmatis yaitu perawat, guru, psikolog, konselor ataupun penyuluh. Nah, gitu ya. Oleh karena itu, kita lihat diri kita sendiri, termasuk kepada kepribadian mana? Apakah termasuk kepada kepribadian koleris atau melankolis, atau kepribadian sanguinius ataupun kepribadian pragmatis? Sekalian ya, Bapak kasih tugas kepada anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai ya. Untuk tugasnya, Bapak ngasih tugas, coba kirim ke GC Google Classroom ya, backup, sebutkan kepribadian diri kalian masing-masing ya. Jadi diri kalian tuh termasuk ke kepribadian mana gitu. Oke. Sekian dan terima kasih dari Bapak. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, sehat-sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.